Sip, malam ini khusus di kelas pakai dating apps, hati-hati, predator seks berkeliaran. Tadi udah Sisil bahas kan di awal, apa sih yang menyebabkan akhirnya kita, tim Sisilism, pengen bikin kelas predator seks di dating apps. Karena betul sekali kejadian kemarin, yang menurutku bikin shock sekali ya, karena ternyata korbannya itu sudah ratusan, tapi di sini kondisinya korban itu kok bisa sih nggak berani ngomong, padahal kan kalau misalkan dijahatin kenapa nggak langsung ngomong aja gitu. Jadi apa sih bedanya predator seks biasa yang misalkan kita bisa temui di luaran sana kalau kita lagi cabut di luar, atau yang ada di dating apps? Bedanya apa? Halo, selamat datang bagi yang baru bergabung. Perkenalkan, namaku Sivana Ayu M. Makanya aku dipanggilnya Sam, alias S-nya Sivana, A-nya Ayu, M-nya Ya, dan aku adalah biologi teacher. Gitu. Di sini, menurutku dating apps itu memang kayak jungle. Itu tuh beneran kayak hutan belantara yang liar. Karena the thrills, the curiosity, it's real. Seru banget bisa ketemu banyak orang baru tanpa harus kita capek-capek temuin atau pergi ke suatu tempat gitu. Tapi ya, kita nggak akan pernah tahu kan apa aja sih yang ada di hutan belantara yang liar itu. Jadi, like it or not, you have to stay aware always. Konten yang akan aku bawakan malam ini itu ada 8. Dan masing-masing dari konten ini itu berkesinambungan. Gitu. Yang pertama, kita bakalan bahas data-data statistik mengenai dating apps. Apakah lebih banyak cewek kah, lebih banyak cowok kah, alasan-alasan orang download itu apa dating apps. Terus selanjutnya ada the checklist. The checklist ini kita akan bahas ngecek diri kita sebelum download. Kita tuh siap gak sih download atau sudah tahu resikonya apa aja? Gitu, ngecek ke diri kita. Dan selanjutnya habis download nih, set download, baru set ekspektasi. Apa ekspektasinya kalau kita main aplikasi kencan online? Selanjutnya itu the dark side. Of course, aku akan memberitahu sisi gelap dari aplikasi ini. Nah, kemudian kita akan mengenal ciri-ciri predator. Predator seks yang bisa aja, bukan bisa aja, memang berkeliaran di aplikasi kencan online. Terus nomor 6-nya ada red flags. Gitu. Kita setelah tahu ciri-cirinya, sebelum swipe kanan, kita udah tahu nih ciri-cirinya. Atau baru chat 1, 2, 3 beberapa menit, kita udah bisa mendeteksi ini orang sebenarnya predator seks atau bukan. Gitu. Terus yang nomor 7, the step. Langkah-langkah kalau akhirnya kita memutuskan, ya udah deh mau kopdar, ya udah deh mau ketemu, ya udah deh mau dating sama orang ini. Ada step-stepnya. Terus yang terakhir, the worst nightmare. If shit already happens. Itu semua bakalan kita bahas malam ini. Yang pertama, ronde pertama, itu kita bakalan bahas tentang data-data statistik mengenai dating apps. Ini, yang pertama, ini ada top 5 reason people download dating apps. Yang paling tinggi itu ini datanya itu dari medium.com, dan ini mereka itu melakukan penelitian di aplikasi dating online seperti Bumble, terus Tinder, OkCupid, Hinge, aku nggak tahu, cuman yang aku tahu tuh 3 itu sudah mencoba. Hasil dari 200 orang, itu 29% orang kenapa download dating apps itu karena curious. Penasaran. Penasarannya apa? Bukan cuma penasaran sama aplikasinya, tapi siapa aja sih orang-orang di luar sana. Gitu. Kan ini memang bisa mendekatkan yang jauh ya, bahkan
bisa berpotensi kita menemukan orang-orang yang kalau dalam kehidupan nyata nggak bisa kita temui karena kita udah sibuk kerja, udah sibuk kuliah. This aplikasi bakalan nolong kamu. Terus selanjutnya convenience. Nyaman. Gimana nggak nyaman? Coba kita duduk di kasur sambil Netflix atau sambil ngemil, itu bisa sambil ketemu orang-orang, tinggal swipe, 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 swipe. Nyaman banget kan? Nggak usah keluar, nggak usah nongkrong, nggak usah ngumpul sama anak-anak atau melakukan aktivitas dan lain-lain, kita bisa ketemu orang baru. Convenience, 19%. Boredom. Ini orang-orang yang udah gabut, 15% orang-orang kenapa download ini karena memang gabut. Ngapain ya? Ya udah, download dating apps. Ada loh yang memangnya cuman karena gabut. Yang nomor 4-nya itu kesepian. Loneliness, 12%. Ini biasanya itu bisa aja karena baru putus, atau kalian lagi backpackeran nih, solo backpack sendirian di suatu tempat yang baru. Aduh, ngapain ya? Ya udah sih, jarak terdekat yang bisa ditemuin, yang bisa diajak nanya-nanya tentang kota yang lagi kita singgahi. Ini reasonnya 12%. Dan yang terakhir, itu hope hampir sama kayak loneliness. Ini hope ini datang dari orang-orang yang udah tahu temen-temennya ini bisa dapetin pacar, dapetin jodoh, dapetin the one dari dating apps. Akhirnya mereka berharap, ya siapa tahu gue juga. 12%. Gitu. Ini motif-motifnya ya. Top 5. Nah, ada juga sih sebenarnya kan ini top 5, berarti ada yang ngisi kalau mereka 4% itu sisanya ada yang ngisi karena mereka baru aja putus. Jadi nyari pelampiasan dan rebound. Banyak banget ya macam-macam orang di dating apps. Next. Women versus men. What makes women and men most likely to swipe right on the dating apps? Kita lihat, ini menarik banget sih. The potential match. Kalau untuk perempuan, the attractive, ketika seseorang itu atraktif, itu lebih sering di swipe kanan itu sama laki-laki. Gitu. Tapi kalau yang interested in similar hobbies, yang punya hobi yang sama, kayak kita, itu lebih banyak di swipe kanan sama perempuan, sebanyak 33%. Gitu. Terus ini yang has cool photos on their profile. Ini bisa kita lihat ya, kalau perempuan ini 20%. Kok bisa sih? Apa bedanya sama atraktif yang lebih banyak laki-laki? Kalau cool photos ini, bisa perempuan itu bisa aja ngelihat misalkan si profile ini, dia sering naik gunung, gitu. Atau dia suka ke gua gitu loh, caving. Nah, jadi kayak, cool juga. Atau lagi jalan-jalan pakai moge, atau surfer. Who knows? Fotonya bagus, atau fotografer kan, fotonya bagus. Jadi lebih banyak di swipe right sama perempuan. Yang terakhir, has witty respond. Siapa sih yang nggak suka cewek atau cowok jenaka? Beda ya. Jenaka sama humoris itu beda. Itu yang lebih banyak di swipe right, ini sama laki-laki. Kenapa sih? Karena ternyata witty ini, itu bisa salah satu kamu tuh beda. Kamu itu unik bercandanya. Kamu itu punya ide-ide yang atau cara nyapa awal yang beda dari yang lainnya, nggak cuman hai, bisa aja tiba-tiba nanya ini atau bahas sebuah film, itu lebih banyak di swipe right sama laki-laki daripada perempuan. Jadi kalau di sini aku bisa lihat perempuan itu lebih ke yang hobinya sama dan cool foto. Tapi kalau laki-laki itu yang atraktif sama yang witty. Next, block and report. 72% pengguna dating apps itu pernah ngeblok salah satu user dalam jangka pemakaian 6 bulan. Pasti ada aja yang diblok, dan ini tinggi banget ya, lebih dari setengah pengguna. Terus selanjutnya, 60% itu pernah di-report.
Kalau di blok ya udah blok aja kan, kita nggak mau ngomong, nggak mau ngobrol lagi sama orangnya. Tapi kalau di report berarti si user ini sudah melakukan hal-hal yang tidak selayaknya, inappropriate, nyeleneh, atau bikin ilfeel, dan akhirnya di report dengan catatan agar pengguna lain atau bisa di take down. Di pengguna lain nggak ketipu sama user ini, atau pengennya kan di take down sama aplikasi tersebut, si usernya. Dalam jangka 6 bulan juga. Terus 11% orang pengguna dating apps ini nggak hapus aplikasinya karena mereka ngerasa nggak aman. Wow, segitunya ya. Nah, kita udah tahu nih dari tadi statistik data-data penelitian tentang dating apps. Sekarang kan jadi kayak udah tahu, oh gitu ya isinya aplikasi kencan online gitu. Kalau sekarang aku mau ngecek nih sama diri aku, terus aku udah siap belum sih pakainya atau melanglang buana di kehidupan yang liar itu? Kenapa aku bilang liar? Ya kita cek. 7 sign you are not ready to date. Kenapa aku tulisnya enggak date in dating apps? Karena sejatinya kesiapan kita untuk pergi berkencan lagi, entah itu cara ketemu orangnya di dating apps atau enggak, itu sama aja. Cuman beda cara ketemunya doang. Gitu. Cuman mungkin bedanya di dating apps ini akan lebih tricky karena kita nggak ketemu langsung sama orangnya. Yang pertama, sign-nya. You constantly cancel your dates. Kamu itu tiba-tiba suka nge-cancel janji kencan kamu. Nah, kalau udah kayak gitu, coba dia tanya, kamu tuh sebenarnya benar-benar mau pengen ngedate sama orang atau enggak? Karena itu kan berhubungan langsung dengan orang lain ya. Terus yang nomor 2-nya, soal berhubungan langsung sama orang lain, itu kamu udah nggak interest, harus ada effort pendekatan, atau memang kamu tuh nggak interesting aja sama proses dating. I'm gonna say, yang namanya proses atau ngedate itu perlu effort. Walaupun ya kita bisa set apakah harus usaha banget atau enggak, tapi tentu saja ada prosesnya. Ini orang asing loh, kita butuh pengenalan. Gitu, nggak mungkin ada yang tiba-tiba kayak cerita-cerita dongeng Disney, ketemu terus langsung dekat match gitu aja, bohong. Itu cuman ada di cerita kartun. Itu juga di nomor 7 tuh, you are stuck in the rom-com fantasy. Gak seindah di film-film doang. Gitu. And you are still hurting for your past relationship. Yang nomor 3. Jelas. Mengatasi masalah dengan masalah. It's not good, selesaikan dulu, kamu healing dulu dengan dirimu sendiri, baru deh dating lagi atau nyobain dating apps. Nomor 4, you are pessimist about the outcome. Kamu masih pesimis kayak, udah cowok mah semuanya brengsek, atau alah cewek pasti matre. Kalau kita udah masih punya pemikiran seperti itu, udah jangan download. Kamu dulu coba dilurusin dulu pemikirannya, jangan pesimis. Nomor 5, kamu masih determining, mencari nilai diri kamu itu dari orang lain. Kenapa ini bisa bahaya banget? Karena banyak orang di dating apps itu kan nggak kita kenal, malah nggak tahu keseharian kita kayak gimana. Kalau kamu misalkan ngeset nilai diri kamu sendiri ke orang lain, bahkan orang-orang di dating apps, udah bahaya banget. Only you knows your worth. Kamu sendiri yang tahu nilai kamu. Gitu. Nomor 6, you are spending more time dating than on your hobbies. Jangan kalau kamu malah tidak melakukan hobi-hobi kamu yang
kamu sukai, aktivitas yang kamu sukai, malah terus aja swipe. Kalau kamu bakalan kayak gitu, udah uninstall, delete, atau misalkan terus aja ngerasa, aku harus pacaran, aku harus nyari cowok, harus nyari cewek gitu, udah. Jangan. Fokus dulu sama diri kamu, cari kegiatan yang menyenangkan, lakuin hobi-hobi kamu, baca buku, nulis, olahraga, main. Baru si perkencanan ini mengimbangi. Gitu. Nomor 7, you are stuck in the rom-com fantasy. Ya, masih berpikirnya kayak friends with benefit tuh kayak film friends with benefit. Gitu, kayak bakalan ketemu yang manis secara tiba-tiba, terus ya udah nggak apa-apa casual relationship, tapi nanti akhirnya jadi pacaran. No, it's not always like that. Oke, habis ngechecklist. Oke, kalau lulus semuanya enggak. Sekarang kita masuk ke ekspektasi. Mau ketemu siapa sih? Emang mau nyari apa di dating apps kalau udah set? How to set healthier expectation? Itu cuman satu kalimat. Know what you want. Cuman 4 kata, tapi super duper kompleks, dan bahkan kayak di Bumble aja ada pilihan don't know yet gitu. Tapi kenapa sih ini penting banget? Ini orang yang akan kita ketemu di dating apps itu adalah super duper stranger. Kita nggak tahu orangnya kayak gimana. Walaupun dia udah nulis bio yang panjang banget, apakah kita recheck, kepoin dulu? Nggak tahu. Apakah itu orang yang asli? Nggak tahu. Nah, kenapa harus set ekspektasi yang sehat? Karena kalau misalkan kamu suka nih ngelihat set, aduh suka swipe right, kok dia nggak swipe aku ya, gara-gara aku jelek, apa aku memang nggak sebegitu menariknya di profile? Not, honey. Itu adalah hal yang biasa terjadi. Kamu akan ditolak seperti kamu juga bisa menolak orang lain. Gitu. Jadi healthy ekspektasi itu yang kayak gimana bentukannya? Kamu merasa hal-hal penolakan lah, gitu. Tiba-tiba seseorang itu ghosting lah, atau misalkan orang itu tiba-tiba maki kamu lah, itu adalah hal-hal yang akan didapatkan di hutan belantara, karena selalu ada yang kalimat kayak gini, what do you expect? Itu dulu di set. Gitu. Kalau itu adalah hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol. Dah, kalau itu udah tuh set. Oke. Itu hal-hal yang nggak bisa aku kontrol nih. Terus, know what you want. Tapi aku nggak tahu nih maunya apa. Apa aku cuman nyari casual sex? Atau aku beneran nyari pacar? Tahu, kalau aku nyari the one. Gitu. Ada yang beneran emang udah tahu mau ngapain, ada yang udah deh go with the flow. Oke. Apa yang paling benar? Lakuin semuanya. Lakuin semuanya dalam arti, kalau kamu nyari casual sexual partner, ya udah lakuin. Kamu nyari pacar, ya udah lakuin. Kamu nyari jodoh, ya udah lakuin. Gitu. Kalau bingung, itu juga lakuin, tapi kelompokkan. Gitu kan nanti banyak nih. Match. Kalau yang sama yang ini nih, kayaknya, bolehlah, tapi casual. Masuk kategori casual. Kalau ini nih, aku penasaran nih, bolehlah dating atau jadi ngobrol. Habis ngobrolnya asik nih, set. Gitu. Kalau masih bingung, bisa dikategorikan seperti itu. Yang penting tadi sehat dulu. Ghosting pasti bisa. Ditolak pasti bisa. Orang kamu juga bisa nolak, plus kamu juga bisa ngeghostingin orang. Gitu ya, soal ekspektasi dunia online dating. Suaraku masih jelas kah? Oke. Ronde keempat, the dark side of online dating apps. Ini cuman satu juga.
the algorithm. Kita beneran nggak tahu siapa yang akan kita temui. Sampai aku kasih kasih lagi pernyataan, like a box of chocolate, you never know what you are gonna get. Ini beneran random, serandom-randomnya. Meskipun kita udah ngeset usia, udah ngeset jarak, ada yang bisa bohongan soal usia. Atau kita udah ngeset, aku kalau yang aku pengen yang udah contreng biru semua gitu. Ya udah, orangnya benar, sudah terverifikasi, tapi siapa yang bakalan ngejamin dia brengsek atau enggak? Ini beneran hutan belantara. Kita nggak tahu. Nggak ada sign. Itu menurutku the dark side. Karena kalau di aplikasi lainnya, atau misalkan di kehidupan yang nyata, kita bakalan ketemu orang-orang yang nggak jauh dari dari lingkungan kita kan, dari circle kita kan. Nah, kalau ini nggak ada circle-circlean, serandom itu. Bisa ketemu yang memang the one, the right one, the worst one. Gitu. Itu dark side banget ya, karena super random abis. Tentang online dating. Terus misalkan nih, bahkan ada yang kayak gini. Jadi beberapa pengguna premium itu akan di swipe right itu beneran sama pekerja yang ada di dating apps tersebut gitu. Biar apa? Biar dia tetap nge-subscribe dan dia kayak nggak ngerasa terlalu di-rejected gitu. Gak sesepi itu. Jadi kita juga di-set buat tetap stay di situ. Serem kan? Serem banget. Karena ini nggak ada. Random. Jadi kita beneran nggak tahu itu tuh siapa. Next. Saking nggak tahu itu tuh siapa, round 5, I'm gonna say, iya, di sana bisa aja ada predator seks. Beneran deh. Yang tadi dibahas sama Sisa juga kan, itu dari dating apps. Serem. Apa sih ciri-cirinya? Ini aku tulis ada 6 ciri, tapi 6 ciri yang bisa ketara banget, yang bisa kita analisis gitu. Yang pertama, itu dia very caring. Care itu boleh, tapi kalau very caring itu serem, apalagi nggak kenal. Apalagi siapa lo, baru kenal di internet doang. Bukan mau judgmental, bukan mau husnuzon atau berprasangka buruk gitu. Tapi harus udah ada alert satu. Ini care-nya nggak wajar nih. Karena siapa sih masa tiba-tiba ada orang care sama kita sebegitunya tanpa kenal kita? That's probably motives. Oke. Set dulu. Dia udah very caring nih. Satu. Pas ketemu itu touchy. Terus atau bahasannya tuh tentang tubuhmu. Kamu bagus deh, pengen banget dielus. Itu tuh touchy, tau. Kayak bayanginnya suka gini dong. Kok dia tuh selalu sih conversation-nya tuh tentang touch, cares your hair. Pengen banget peluk gitu kayak, oh my God, bayangin ada orang yang baru kita ketemuin, terus tiba-tiba banyak banget hal-hal yang ingin dia lakukan. Kayak, who are you? Mungkin kalau misalkan kita ketemunya di real life dan enggak di dating apps itu udah keburu serem sih pasti sama orang yang tiba-tiba touchy tanpa sepertujuan kita. Gitu. Terus ini, mendominasi dan kontrol their victim. Nggak sadar. Kamu kok makannya itu, aku pesenin ini ya. Aku pesenin kamu GoFood deh, aku kirim ke situ. Terus, enggak, aku nggak mau. Udah kok, nggak apa-apa. Udah, nggak apa-apa. Push you. Believe me, walaupun itu kan ngasih makanan. Tapi kalau maksa, itu tuh udah bisa kecenderungan dia dominan atau ingin kontrol kamu. Kok kamu tidurnya jam segini sih? Itu nggak baik tau buat kesehatan, bla 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 bla, embel-embelnya. Coba deh dipikir-pikir lagi. Kalau aku sih selalu kayak gini,
Orang tua gue juga nggak gitu-gitu amat. Orang tua gue juga biasa aja, nggak sebegitunya. Kalau udah di luar yang keluargamu suka lakukan, fix. Buletin ciri yang ini ada kecenderungan. Terus selanjutnya, manipulatif. Omongannya itu too good to be true. Kayak ngawang banget gitu, enggak yang waras. Waras itu dalam arti wajar ya, tahap wajar, kayak dilebih-lebihkan gitu. Atau kayak tiba-tiba bilang, aduh, orang tua aku sakit, aku sedih banget ya. Tapi dia sempat main dating apps, tapi kemarin biasa aja ngobrol sama kamu. Terus dia tiba-tiba, wah sedih banget, nyari simpati ke kamu, banyak hal yang menurutmu ini nggak wajar deh, itu bisa aja manipulatif. Karena biasanya predator ini memang ngeset itu gimana caranya kamu yang bersimpati, gimana caranya kamu yang ngasih konsensual. Jadi mereka lepas, tidak ada penyuapan, tidak ada penipuan, gitu. Namanya manipulatif. Kayak memanipulasi kita, malah jadi kita yang ngelakuin. Gitu. Padahal itu gara-gara dia. Nah, yang lebih parah lagi, gaslighting. Ini udah manipulatif level menanyakan kewarasanmu. Ah, yang bener pikiran kamu kali. Ya emang kenapa kalau itu pikiranku? Ih, kok kamu gitu banget? Itu atau kayak gini nih. Ya udah deh aku pakai sentences yang udah terjadi. Wah, kamu nyari FVB, pasti kamu hypersex. Terus kayak, enggak ya tapi kan nyari-nyari banyak partner, gini-gini. Jangan pernah didengar, cuman kamu yang paling tahu tentang dirimu. Apapun yang orang-orang itu katakan, apalagi yang ada di online dating, jangan didengar. Gue juga waras-waras aja, teman punya, orang tua biasa aja. Kenapa tiba-tiba banyak dikritik tentang kewarasan kita, tentang cara berpikir kita? Itu harus digarisbawahi juga. Itu bisa ciri-cirinya, gaslight. Yang terakhir nih, paling bahaya. Karena, yes, predator seks itu bakalan look, loh. Ini look-nya doang. Smart, sama karismatik. Buat jadi predator dan mendapatkan banyak korban, tentu saja dia nggak bodoh. Buktinya sampai ratusan, sampai puluhan. Jadi dia udah mikir dong, gimana caranya ketahuan. Gimana yang dia lakukan ini tetap ongoing. Banyak korbannya. Itu dia pasti smart. Smart yang disalahgunakan. Karismatik, jelas lah. Dia akan segar, pede, tahu ngeset diri seperti aku tahu deh mau kamu apa. Terus kayak nanya-nanya, oh sih sukanya ini ya. Terus atau misalkan ditanya, film ini gimana? Ih kok sama. Lagu ini gimana? Ih kok sama. Ayo kita nonton yuk, ayo kita jalan. Pokoknya karismatik, look smart, terus selalu too good to be true. Itu udah nggak benar. Orang itu pasti punya kelemahannya. Kalau kita sampai mikir sama orang ini, oh dia tuh tapi baik, dikit-dikit, tapi dia baik, sampai kita nggak tahu kekurangan orang ini, itu nggak sehat. Itu bisa aja bohong. Itu kita udah termanipulasi. Itu kita ke gaslight malah. Kacau. Ini ciri-cirinya ya. Itu orang nggak ada jelek-jeleknya predator ini tuh. Kayak caring, iya. Touch, iya. Kontrol kita, iya. Gitu. Kayak bagus banget, perfect. Hati-hati. Terus udah tahu nih. Terus kayak gimana dong? Ini aku bakalan kasih tahu red flags. Apa sih the red flags itu? Itu tuh ciri-ciri atau tanda-tanda awal, indikasi-indikasi ini pasti nggak benar. Gitu. Kita udah bisa nge-sense nih. Kita harus najemin sense kita. Yang pertama, they have little information about themselves on their profile. Dikit banget keterangan yang ada di bio-nya. Biasanya nggak passionate, nggak ngasih tahu siapa dirinya. Apalagi kayak misalkan dia cakep, jadi cuma upload foto-foto cakep, cek, gitu. Kayak, what? Minimal kamu tuh harus punya pegangan. Kenapa sih aku swipe right?
Jangan dari wajahnya doang. Kan sekarang banyak filter, bisa tipu-tipu juga. Dan gak tahu itu foto kapan. Gitu. Jadi bio atau informasi tentang dia di awal profilnya gak jelas, itu udah red flag. 1. Sip. Terus ini ada yang lucu. Katanya bedroom, gym selfie, or crop foto. Itu udah tanda-tanda. Kalau bedroom sama gym selfie itu tuh biasanya orangnya narsis. Set foto yang di toilet gitu, toilet terus ada yang di tempat gym. Gitu berarti narsis orangnya. Tapi nah ini kalau yang di crop itu bisa aja kayak, emang kamu nggak ada foto lain apa? Atau fotonya yang grup barengan gitu. Ini kayak kamu yang mana? Gak jelas sih kayak bisa aku yang itu. Nah, itu udah kelihatan banget. Banyak bohongnya kayak ngeblur gitu siapa lo gitu. Terus they don't really have anything interesting to say. Ditanya, Hi, how are you? Fine. Oke, sekata. Kita yang malah jadi mikir, ini kita mau ngomong apa sih? Gitu. Dah, itu red flag juga, ya udah nggak apa-apa, mundur kayak udah ya gitu. Apalagi balasnya besok. Kayaknya sibuk banget nih, banyak yang match gitu kan. Terus nomor 4, exegete need to apply. Ini maksudnya exegete tuh banyak banget hal, kayak misalkan gold digger, jangan swipe right. Cowok brengsek, jangan swipe right. Cowok yang ngerokok, jangan swipe right. Pokoknya kayak kebanyakan jangan. Orangnya katanya itu negatif. Dia belum move on dari kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan. Gitu. Jadi kayak mungkin bisa aja dia gak stabil atau banyak banget nyimpan traumatik, kita nggak mau kan. Kita match sama orang terus malah curhat doang. Curhat mulu. Gratis lagi, gak jelas siapa lagi orangnya. Now it's a red flag too. Nomor 5. It doesn't seem like they even read your profile. Kita tuh harus ngobrol tuh sama orang tuh dua arah. Kita aja baca, set, kita kasih effort, kita ngajakin ngobrol. Masa dia enggak ngecek, coba deh kasih yang triki-triki, pertanyaan-pertanyaan ini orang ngerit gue, atau cuman suka sama fotonya terus, atau cuman orang yang lagi horny doang, terus down to fuck. Syukur-syukur di awal di bio-nya udah ditulis I'm down to fuck. Aku cuma memang nyari one night stand. Ya udah, it's okay. Berarti dia udah jelas dari awal gitu. Terus they only want to talk through the app or via text. Dia cuma bisa teks. Kalian udah berhari-hari ngobrol, nggak ada teleponannya atau nggak ada rekaman-rekamannya, cuma teks aja atau ngobrolnya lewat aplikasi itu. Itu ya udah mundur juga alon-alon. Terus, after few message, they want to jump on a video call. Belum ngobrol banyak, video call yuk. Nanti pasti bisa lagi masuk. Kalau kita, kok kayak gitu? Balikan intinya, what did you expect? Makanya si red flags ini beneran harus diingat-ingat. Gitu. Terus they try to make your extent inappropriate sexual. Iya, dia nge-push. Pap dong, kamu lagi apa? Pakai baju apa? Mau lihat dong. Dan ini bisa terjadi ke laki-laki ataupun perempuan. Kita udah nggak aneh ya. Kayak banyak banget yang sinaga itu juga yang zaman dulu yang predator seksual itu kan ke laki-laki gitu. Atau sebaliknya. Gitu. Ini tidak memandang gender. Makanya aku langsung memang they. They itu bisa she or he. Oke, gitu. Kalau mau laki-laki kayak gini serem, mau perempuan kayak gini juga serem. It's a red flag. Ini ada 8, itu semua. Next, step to protect yourself. Udah nih, udah ngobrol, dia fine. Udah deh, ketemu. Tapi gimana, deg-degan banget kan, ini orang asing, ketemunya gimana, terus nanti kalau ada apa-apa gimana, blablabla. Banyak banget kan, set, bagus, berarti kamu aware. Dan kalau aku tuh selalu bilang deg-degan itu adalah tanda yang baik, gitu. Artinya kayak tubuh kita ngerespon terhadap suatu momen, set, merespon. Nah, ini tipsnya, step-step before meet up sama on the spot. Yang pertama, sebelum ketemu, itu pastiin
kamu akan stay conscious, tetap sadar, nggak lagi dalam pengaruh obat, kalau obat flu nanti ngantuk-ngantuk, dalam pengaruh alkohol, tidak disarankan karena dapat mengganggu keputusan konsensual yang kamu berikan. Stay conscious, apalagi mau ketemu stranger kan, gitu. Terus tell your close friend. Ini akan selalu aku rekomendasikan. Minimal kasih tahu lah kalau misalkan di awal, aduh aku nggak yakin banget tapi penasaran pengen ketemu. Ya udah dah, cuy, aku mau ketemu orang nih dari dating apps di sini. Kalau ada apa-apa, gue hubungin lo, gitu ya. Atau lo harus bisa, kalau ada apa-apa bisa jemput gue pura-pura. Gitu. Udah ngeset dan sama temenmu, atau bisa, atau aku mau bilang aku mau share live location deh biar lo terus-terusan bisa lihat gitu. Soalnya aku cuma dari sini jam segini. Kalau aku tetap ada di situ, tolong telepon atau nanyain gitu. Misalkan tell your close friend. Terus choose public space. Tolong ketemu stranger itu di tempat ramai ya. Kalau misalkan dia udah kayak jangan deh di tempat aku, pastiin itu kayak di daerah mana, sepi enggak gitu. Pastiin itu public atau bakalan banyak orang kalau misalkan ada apa-apa gitu. Terus yang terakhir, plan your escape route. Shit can happen, makanya kamu harus siap-siap gitu kan, kayak tadi ya, terlalu gambling, jadi beneran harus siap-siap deh. Tadi mau kayak gimana, diskusi sama temenmu atau kayak gimana gitu. Nah ini udah nih, udah siap, set, datang on the spot, set, oke orangnya bener ternyata. Oke, oh, ini dia ngobrol tuh. Wah, asik. Tetap harus aware to the condition and the person. Kita harus ngeh nih gerak-gerik orang ini, karena kan bisa manipulasi ya, tadi predator. Gerak-gerik orang ini, terus dia ke distract gak sih? Pikirannya ada di mana sih? Ngelihat matanya tuh, ngelihat wajahmu kalau ngomong atau ngelihat badan kamu, atau dia malah nggak fokus. Lihat, aware. Siapa yang kita ajak bicara? Kemana arah pembicaraan ini? Kayak seneng-seneng doang, gitu. Terus, always trust your gut. Pokoknya nggak enak hati. Atau kayak ada secuil aja rasa ragu, ikutin. Ikutin. Kencan itu harus menyenangkan, harus tenang. Jadi kalau nggak menyenangkan, udah nggak tenang, udah nggak enak hati, udah cabut. Itu syaratnya, menyenangkan dan tenang. Kalau udah nggak ada dua itu, cabut. Sama asertif. Kemana kamu? Kemana sih? Mau kemana? Belum malam. Nanti aku anterin ini. Asertif. Di sini, memang kamu itu hanya prioritasmu itu hanya dirimu dan keamanan dirimu gitu. Jadi harus asertif aja, nggak ada tuh kata-katanya, ya nggak enak, masa dia nanti tersinggung gini-gini. Udah sampaikan aja kalau kayak gitu alasannya. Alasan tadi kayak misalkan bikin plan sama teman kamu biar si datingnya nggak tersinggung gitu kan. Siapa tahu emang diri kitanya yang memang lagi belum siap gitu. Tapi hanya ada dua. Kamu mau jujur, ya udah tell the truth, sorry, ternyata aku nggak nyaman, nggak siap, ya udah aku mau pulang gitu. Atau ya udah bikin alasan karena hakmu itu memang bisa pergi kapanpun. It's okay. Nah, ini step match. Udah ngomong. Sekarang ini stepnya step apa? Ini kan kita udah biasa nih ketemu, udah biasa dating, udah biasa kopdar sama orang-orang yang ada di online dating. Sekarang gimana caranya ngelindungin dari yang predator sama atau yang suka nguntit? Jadi kan udah dijelasin secara umum. Hilang PPT-nya. Bentar. Maaf. Hai teman-teman, sebentar ya. Tiba-tiba hilang ya.
Oh, yang tadi ternyata udah step to protect yourself. Dan ternyata PPT-nya ketukar. Ini harusnya round step dulu, habis red flags. Terus stepnya ini. Karena yang terakhir adalah the worst nightmare. Dah, tadi dari awal kita udah usaha sekeras-kerasnya. Aku udah tahu tujuanku apa, aku udah download, aku udah set ekspektasi yang sehat, aku udah tahu step-stepnya, aku udah ngeset red flags-nya, semuanya udah oke. Apalagi abis ikutan kelas ini ya, kalian udah tahu lah pasti lebih aware harus kayak gimana. Cuman worst nightmare, masih ada kemungkinan memang ya dunia ini tuh ada aja orang jahat, ada aja bisa kita luput, dan itu bukan salahmu. Cuma itu yang bisa aku bilang. Pertama sekarang, itu bukan salahmu. Ada orang jahat di dunia ini tuh, dan real. Mau kitanya udah baik-baik, mau kitanya udah ngeh banget nih harus kayak gimana, ada aja yang nyakitin. Jadi, ini yang terakhir itu, ronde 8 itu paling enggak banget. Tapi kalau misalkan hal itu terjadi nih, amit-amit ya, misalnya kita diperkosa, kita dilecehkan gitu, atau kita udah dibawa kabur duit, atau kita udah dipacarin, ternyata kita pacarin nomor sekian, pokoknya udah rugi material, udah rugi pikiran, udah rugi waktu, apalagi udah rugi perasaan. Tapi kalau sampai pelecehan itu terjadi, itu yang pertama itu get help, jelas semuanya. Save the evidence. Kamu habis dimolested, kamu habis ngirimin, ternyata kayak misalkan kalian VCS, sexting lah, itu ternyata direkam, terus data-data kamu bocorin, save the evidence. Jangan jadi takut, terus langsung, hapus, itu serem banget. No, kamu harus kuatkan diri kamu, karena tadi ya, bukan salah kamu, it's just shit happens. Memang mimpi burukmu kenyataan. Jadi, selamatkan atau simpen itu bukti-buktinya. Jangan dulu dihapus. Kalau amit-amit diperkosa, jangan dulu mandi. Gitu. Langsung beneran cari, minta di visum aja, bisa kayak gitu. Itu save the evidence, itu nomor 1. Nomor 2, call a friend. Ini selain kita siap-siap tadi, kamu itu sebenarnya apa ya? I'm gonna say gak harus langsung. Kita kan dek nih. Terus I feel dirty, atau sial banget aku diginiin, ngerasa bodoh. Apalagi temen deket kamu udah bilang jangan nggak bener itu, tinggalin, terus ternyata beneran terjadi. It's okay. Kamu bisa banget minta bantuan temenmu itu, dan harusnya temen yang baik, nggak lagi nyalahin kamu, tapi fokus ke masalahnya gitu. Terus yang nomor 3, itu seek profesional. Kamu nyari psikiater lah, psikolog lah, apapun itu yang kamu butuhkan untuk nanti healingnya, dan cari support group. Yang aku tahu, kemarin tuh si predator seks itu, si bla bla bla, itu kan nggak bisa dipenjarain. Of course, karena kebanyakan korbannya itu beneran memberikan konsensual. Loh, dengan sadar dia yang transfer tanpa minta. Semuanya malah dipacarin. Jadi kayak seolah-olah korbannya itu cuman kayak, yaudah deh itu mah cuma cowok brengsek ninggalin, cuma cowok brengsek nggak selingkuh. Oh dear, no, enggak. Apalagi orang itu sudah merugikan materi kamu gitu, enggak, itu bisa aja kamu memang dimanipulasi. Kalau misalkan udahlah ini mah shit, kamu tetap masih ngerasa iya emang aku yang goblok, kasih tahu teman-teman kamu biar nggak terjadi hal-hal yang sama gitu ke mereka gitu. At least kamu yang pertama kali belajar, tapi mereka jangan. Itu fungsinya support group. Support group itu nggak cuman orang-orang yang bukan penyintas gitu, bukan korban,
Terus akhirnya sosok menemui, enggak, kalian tuh beneran bisa sharing malah sesama penyintas untuk nge-support satu sama lain. Gitu. Tapi dari 3 poin ini, yang paling penting itu gimana kamu merasa aman. Itu, yang paling penting tuh cuman dirimu. Kalau kamu nggak mau, udahlah, ya udah. Simpen dulu sendiri, tapi you are not alone. Apalagi di online dating ya, itu kemungkinannya luas banget. Hal itu tuh terjadi tuh kan gak cuman sama kamu. Aku sampai seyakin itu. Kayak pasti ada orang yang pernah ketemu juga gitu. Atau ini kayak gimana? Atau siapa tahu biasanya kan suka di-spill tuh, spill gitu di Twitter. Siapa tahu ada yang sama, terus dia mah berjuang gitu. Kamu misalkan nggak berani cari temen. Siapa tahu memang ada korban lainnya. Gitu. Sekarang malah ada grup yang memang nantinya itu no recruitment list. Itu kemarin sih aku lihat, jadi memang bukan untuk melaporkan, tapi bukti-bukti dari sekian banyaknya korban itu dikumpulin, dibikin bundle, terus itu nanti dikirim ke perusahaan-perusahaan yang memungkinkan dia akan mendaftarkan gitu. Jadi dia beneran udah on the backlist, jadi mendapatkan hukuman secara sosial. It still work kalau misalkan negara kita belum ngasih kepastian di RUU PKS gitu. Dan ini bisa terjadi juga ke laki-laki. Laki-laki lebih tricky malah. Mereka itu masih punya ada lapisan toxic masculinity. Kenapa aku bilang itu toxic? Karena si maskulinitas itu malah bikin mereka lebih shut up. Enggak, nanti gue dibilang cemen dan lain-lain gitu. Kita jarang banget dapat daftar penyintas laki-laki. Itu bisa aja karena adanya konstruksi sosial yang membungkam mereka untuk lapor nggak senyaman perempuan. Tapi itu tidak menjadi tidak menjadi kemungkinan tidak ada korban laki-laki, menutup kemungkinan. Enggak, pasti ada. Aku yakin sih, apalagi dengan ada dating app sekarang. Apapun lebih mudah ya sama, kejahatan itu lebih mudah terjadi. Gitu loh, teman-teman. Wanna know more? Let's discuss. Thank you.